Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi bersama dengan saya, Winansi Francisca dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSJA Karismata. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kemuliaan di Balik Kehancuran. Siapa yang tidak mengetahui negara Jepang? Jepang ditaklukkan oleh sekutu sehingga menyerah tanpa syarat. Negeri Sakura ini mengalami kehancuran setelah bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki dan juga Hiroshima. Akan tetapi, negara yang berantakan ini segera bangkit menjadi kekuatan adidaya di dalam bidang ekonomi. Dibandingkan negara-negara lain yang tidak pernah mengalami gejolak apapun, hanya negara-negara biasa-biasa saja, Jepang berhasil menata dirinya keluar dari kehancuran. Kita melihat bahwa Allah sering memakai kehancuran untuk menata kehidupan seseorang, seperti tampak pada kehidupan Raja Daud. Kehancuran adalah titik awal untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kita membuat kehancuran itu sebagai alat untuk kita menajamkan kehidupan kita? Saat ini mari kita lihat, kita simak baik-baik berkat-berkat apa saja yang ada di balik kehancuran Raja Daud. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa Allah benar-benar membentuk, memproses kehidupan Raja Daud. Raja Daud mengalami kehancuran di dalam hatinya. Seorang raja pilihan Allah, anak bungsu Isai, yang dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dia diangkat dan diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Raja Saul. Tetapi kejadian itu membuat Saul marah dan hendak membunuh Daud. Tindakan Saul menghancurkan hati Daud. Seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, namun pada akhirnya dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Selain itu, Daud juga mengalami kehidupan yang sangat terpojok, yang sangat terjepit, bahkan tertindas. Hal itu juga membuat Daud mengalami kehancuran di dalam hatinya. Dan ketika Daud memiliki anak yang bernama Absalom, Daud pun mengalami tekanan yang sangat besar lewat anaknya tersebut, yaitu Absalom. Absalom ingin mengkudeta Daud sebagai raja, bahkan Absalom ingin membunuh Daud ayahnya. Selain daripada itu, kita mengetahui bersama bahwa Daud juga mengalami kejatuhan yang sangat besar, mengalami kehancuran yang sangat besar di dalam hidupnya ketika Daud jatuh di dalam dosa seksual. Hancur hati Daud. Namun, hancur hati Daud, bahkan dia juga menghancurkan hati Bapa. Hancur hati Daud, bahkan dia juga menghancurkan hati Allahnya. Charles Swindoll mengatakan bahwa kehancuran dipakai oleh Allah untuk membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Swindoll menyebut situasi kehancuran itu dengan kata ambruk. Itu artinya kita harus mengalami pembentukan ulang untuk kita mencapai kemuliaan. Kita harus mengalami pembentukan ulang
untuk kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Lalu, kemuliaan apa saja yang Allah beri dalam hidup Daud? Yang pertama, kita ketahui bahwa tahta Daud kekal sampai selama-lamanya. Sampai saat ini, tahta atau kerajaan. Yang pertama, tahta Daud kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum Daud menjadi raja, bertahun-tahun Daud mengalami kesulitan dan pencobaan dari Raja Saul. Pengalaman itu menimbulkan sifat-sifat yang membangun kehidupan Daud, di mana Daud mulai bisa menguasai dirinya, Daud mulai bisa sabar, Daud mulai bisa merendahkan hatinya, bahkan Daud mencapai kedewasaan rohaninya. Tekanan, kehancuran yang diberikan oleh Saul kepada Daud itu menjadikan Daud untuk naik ke level yang lebih tinggi. Raja yang bergantung total kepada Tuhan adalah julukan untuk Raja Daud. Daud pernah 2 kali mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak menggunakan kesempatan tersebut karena Daud takut kepada Allahnya. Daud takut kepada Tuhannya. Daud lebih memilih dia mengandalkan Tuhan daripada dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Secara manusia, mungkin Daud bisa melakukan hal tersebut. Dengan gampang Daud bisa membunuh Raja Saul. Tapi lagi dan lagi Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Daud percaya bahwa ketika dia bergantung total kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela hidupnya, akan membela kerajaannya, akan membela bangsanya. Dan yang paling penting yang harus kita lihat dari kemuliaan di balik kehancuran di dalam kehidupan Daud, yaitu tahta Daud digenapi dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan ditegakkan sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius, di sana dituliskan silsilah dari Raja Daud. Dan di sana kita menemukan janji tentang Mesias digenapi. Janji tentang Mesias digenapi di dalam Yesus Kristus. Daud adalah leluhur Kristus. Daud adalah leluhur dari Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya kemuliaan yang Allah benar-benar taruh dan beri bagi Daud, di mana lewat keturunan Daud, Raja Damai, Immanuel, penebus kita Yesus Kristus itu datang. Bahkan Yesus sendiri sering disebut keturunan Daud secara jasmani, atau disebut sebagai tunas Daud. Janji kerajaan kekal digenapi dalam Yesus Kristus sebagai anak Daud. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Daud itu ditolak, namun akhirnya naik tahta menjadi raja yang besar. Kita juga melihat kesamaan seperti dengan Yesus. Kita juga bisa melihat kesamaan dengan Yesus. Yesus juga ditolak.
Dunia menolak Yesus. Umatnya, miliknya sendiri menolak Yesus. Tetapi ia dimuliakan oleh Bapa di surga. Beberapa hal yang kita dapati dalam pembahasan Daud pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus memandang kehancuran hidup di dalam perspektif yang benar, sebagaimana Daud memandang kehancurannya berpusat kepada Allah. Kita harus belajar melihat hal-hal positif di balik hal-hal negatif yang sedang melanda kehidupan kita. Contohnya saja, pandemik yang saat ini membuat kita bosan, membuat kita marah, bahkan kecewa. Jangan kita fokus kepada hal-hal negatif yang ada di dalamnya. Tapi mari kita mulai belajar melihat hal-hal positif apa yang Allah sediakan lewat pandemik corona yang sedang terjadi atas bumi kita ini. Yang kedua, kita melihat bahwa kehidupan yang ambruk itu memberikan pelajaran-pelajaran rohani yang bermanfaat untuk masa depan kita. Kehidupan kita yang porak-poranda, kehidupan kita yang mengalami kehancuran, itu sebenarnya memberikan pelajaran-pelajaran rohani yang bermanfaat untuk masa depan kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keturunan kita. Bahkan kita bisa menjadi saksi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka bisa melihat pertolongan Tuhan, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat ambruknya kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah kehancuran itu bukan tujuan akhir dari kehidupan kita, tetapi pengantar masuk ke babak pembentukan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kehancuran itu bukan tujuan akhir dari kehidupan kita, tetapi menjadi satu pengantar untuk kita masuk ke babak di mana kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus belajar bersyukur dengan pembentukan, dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bentuk apapun itu, seperti apapun itu, percayalah bahwa ada kemuliaan di balik proses, di balik kehancuran, di balik keambrukan hidupnya kita. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus ketika kita bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberikan saya dan juga Bapak Ibu Saudara kekuatan, akan terus menyertai kehidupan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.